Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya, Nanang Puspito dari ITB, untuk berbagi pemikiran seputar pendidikan anti korupsi. Pada beberapa hari yang lalu, Presiden menyampaikan pidato yang pada intinya menyerukan agar gerakan budaya anti korupsi digalakkan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Kali ini saya ingin menyampaikan pemikiran untuk menanggapi pidato Presiden tersebut. Tanggapan saya beri judul Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi dari Kampus. Pada tanggal 26 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Bogor. Pada pidato tersebut, intinya Presiden mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggalakkan gerakan budaya anti korupsi di Indonesia. Bagi saya pribadi, pidato ini bukan hal yang baru. Karena sejatinya inilah yang menjadi visi dan misi dari pendidikan anti korupsi yang saya tekuni 12 tahun terakhir ini. Tetapi tentu saja pidato ini sangat penting karena ajakan untuk menggerakkan budaya anti korupsi di Indonesia disampaikan oleh kepala negara. Ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk kita bersama menggerakkan budaya anti korupsi di negeri kita. Korupsi harus dipandang merupakan masalah bersama. Bukan hanya urusan para penegak hukum dan pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama, seluruh komponen bangsa, termasuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia yang terdiri dari upaya penindakan, upaya perbaikan sistem, upaya edukasi dan kampanye harus didukung, harus melibatkan peran serta masyarakat. Dalam konteks mendukung edukasi dan kampanye anti korupsi, perguruan tinggi telah melakukan proses pembelajaran pendidikan anti korupsi di kampus. Jika proses pembelajaran pendidikan anti korupsi di kampus ini berjalan dengan baik, dapat memberikan bekal kepada sekitar 4,8 juta mahasiswa. Memberikan bekal kepada mahasiswa dengan semangat anti korupsi, dengan nilai-nilai anti korupsi, yang pada akhirnya diharapkan mahasiswa tersebut dapat menjadi motor penggerak anti korupsi. Terlebih lagi, jika mereka sudah lulus 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, menduduki jabatan-jabatan strategis, mereka diharapkan lebih-lebih lagi bisa menjadi motor penggerak anti korupsi di Indonesia. Pendidikan anti korupsi pada dasarnya bertujuan untuk membangun karakter anti korupsi dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, dengan memberikan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa yang diharapkan para mahasiswa baik pada saat menjadi mahasiswa maupun setelah menjadi lulusan bisa menjadi motor penggerak anti korupsi yang pada akhirnya diharapkan bisa melahirkan generasi berbudaya anti korupsi. Mari kita lihat slide berikut ini yang menunjukkan bagaimana proses pembelajaran pendidikan anti korupsi di kampus dikaitkan dengan upaya menumbuhkan budaya anti korupsi di negeri kita. Kita lihat gambar lingkaran di sebelah kiri ini. Lingkaran biru yang paling kecil adalah menunjukkan kelas, di mana proses pembelajaran pendidikan anti korupsi itu dilakukan. Sedangkan lingkaran hijau menunjukkan lingkungan kampus. Sedangkan lingkaran merah menunjukkan lingkungan yang ada di luar kampus. Proses pembelajaran pendidikan anti korupsi di dalam kelas
di dalam lingkaran yang biru ini akan berhasil jika lingkungan kampus bersih, jika ada komitmen pimpinan kampus. Apa-apa yang terjadi di dalam kelas melalui proses pembelajaran pendidikan anti korupsi ini diharapkan dapat mempengaruhi lingkungan kampus, sehingga lingkungan kampus bisa menjadi bersih, kegiatan kemahasiswaan bersih, lingkungan akademik bersih, tata kelola kampus bersih. Sebaliknya, lingkungan kampus yang bersih juga bisa mendorong berhasilnya proses pembelajaran pendidikan anti korupsi di dalam kelas. Dengan kata lain, lingkungan kecil di dalam kelas berinteraksi dengan lingkungan besar di dalam kampus untuk saling memberikan kontribusi, saling menguatkan, saling menumbuhkan budaya anti korupsi baik di dalam kelas maupun di lingkungan kampus. Yang pada akhirnya diharapkan jika lingkungan kelas sudah bersih, lingkungan kampus sudah bersih, diharapkan bisa menularkan kepada lingkungan di luar kampus melalui gerakan-gerakan anti korupsi bersama-sama dengan masyarakat, di mana kampus bisa menjadi motor. Dengan demikian diharapkan seluruh proses menumbuhkan budaya anti korupsi di dalam kelas, di dalam kampus, dan di luar kampus ini bisa berhasil dilakukan bersama-sama, yang merupakan tanggung jawab kita bersama, baik masyarakat kampus maupun masyarakat di luar kampus. Diharapkan upaya menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia bisa berhasil dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi jika ada sinergi apa yang dilakukan di dalam kelas, apa yang dilakukan di dalam kampus, dengan apa yang dilakukan di luar kampus, dalam hal ini masyarakat Indonesia secara umumnya. Demikian pandangan saya menanggapi pidato Presiden tentang upaya untuk menggalakkan budaya anti korupsi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.